Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Di sini saya Cahya Ulfa Kamila, mahasiswa PTG Prajabatan Universitas Sanata Dharma dengan NIM 2211358282 kelas TGSDD akan menjelaskan materi tentang kerangka strategi pada topik 4 ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman peserta didik. Jadi pada kesempatan kali ini terdapat beberapa materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama Developmentally Appropriate Practice atau DAP, yang kedua Culturally Responsive Pedagogy, yang ketiga Teaching at the Right Level, dan yang keempat adalah membahas hasil diskusi kelompok. Memasuki materi yang pertama yaitu Developmentally Appropriate Practice. Jadi apa itu DAP? DAP merupakan seperangkat kerangka kerja, filosofi, pendekatan dalam pengembangan anak, atau bisa juga disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran memberikan keluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Peserta didik berpartisipasi secara aktif selama proses pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Dan pembelajaran tidak hanya fokus pada produk pembelajaran, namun juga dapat fokus pada proses dan konten materi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berdasarkan strategi pembelajaran DAP menurut Putra, Sudiaha, dan Marta tahun 2015. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak asik dalam pengalaman belajar, yaitu dengan melibatkan aspek fisiologi anak. Yang kedua, menciptakan minat anak dan kontekstual sehingga anak menangkap makna atau apa yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan ancaman, tetapi tetap menantang bagi anak untuk mencari tahu lebih banyak. Yang keempat, menciptakan pengalaman konkret, terutama dalam pemecahan masalah, karena proses belajar yang paling efektif bukan dengan ceramah, tetapi dengan memberikan pengalaman nyata. Strategi yang dapat dilakukan guru dengan menerapkan developmentally appropriate practice. Yang pertama, mengecek kesiapan peserta didik, melakukan tes diagnostik, memberikan contoh sesuai dengan materi yang relevan, melakukan diskusi dan tanya jawab, memberikan tindak lanjut, serta melakukan evaluasi dan refleksi. Sekarang kita masuk kepada topik yang kedua yaitu Culturally Responsive Pedagogy atau pengajaran yang responsif kultur. Culturally Responsive Pedagogy atau bisa juga disebut sebagai pendidikan tangkap budaya adalah model pembelajaran teoritis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik tetapi juga membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budayanya. CRP menggunakan budaya seperti aspek kearifan lokal, komunitas untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang lebih bermakna. Landasan budaya tersebut membentuk gaya belajar peserta didik dan kemudian kegiatan pembelajaran dirancang berdasarkan potret budaya tersebut. Menurut Lanson Billing tahun 1995, terdapat 3 proposisi pendidikan tanggap budaya. Yang pertama, peserta didik mencapai kesuksesan akademis. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya. Yang ketiga, peserta didik membangun kesadaran kritis sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan guru. Yang pertama, menyiapkan bahan ajar, konten materi, LKPD, dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, menerapkan norma kesopanan dalam kehidupan di kelas. Yang ketiga, memberikan stimulus permasalahan dan peserta didik memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya kita masuk pada topik Teaching at the Right Level atau pengajaran sesuai level. Pengajaran sesuai level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan. Peserta didik disesuaikan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Guru memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan karakteristik yang ditemukan pada setiap individu di dalam kelas. Untuk menerapkan pendekatan ini, tentunya seorang pendidik harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, memahami peserta didik. Yang kedua, merancang perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, mengikuti ragam pelatihan. Strategi yang dapat dilakukan guru, yang pertama, melakukan tes diagnostik materi pembelajaran, menentukan capaian pembelajaran sesuai dengan fase, memilih metode dan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, melakukan ice breaking agar pembelajaran kondusif, melakukan reward dan punishment terhadap pembelajaran, memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya dan bertanya.
Selanjutnya yaitu hasil diskusi kelompok pada topik 4, ruang kolaborasi. Pada topik 4, ruang kolaborasi, terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? Seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, teaching at the right level adalah suatu pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat usia, pemahaman, dan kemampuan peserta didik. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta didik yang sama. Setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai masing-masing. Fokusnya adalah membantu anak-anak dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pertanyaan kedua, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena peserta didik dalam fase perkembangan yang sama bisa jadi memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang berbeda-beda. Karena itu, pada model pembelajaran ini, cara dan materi pembelajaran divariasikan berdasarkan tingkat pemahaman dan kesiapan setiap peserta didik. Pertanyaan ketiga yaitu, apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Capaian pembelajaran harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Pertanyaan yang keempat yaitu, mengapa perlu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran diperlukan untuk menentukan tujuan pembelajaran agar lebih terukur dan juga terstruktur. Ketuntasan capaian pembelajaran dapat diidentifikasi setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar melalui penilaian dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi alam, budaya, dan kebiasaan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Lingkungan belajar perlu didesain agar mendukung kegiatan belajar, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan setiap individu yang menempati lingkungan tersebut untuk melakukan kegiatan belajar. Lingkungan belajar memberi pengaruh kepada proses dan hasil perilaku siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu selanjutnya, apa itu capaian pembelajaran setiap fase? Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk SD terdiri dari 3 fase, yaitu fase A, B, dan C. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Lalu, bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Langkah perumusan capaian pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan visi dan misi keilmuan program studi, melakukan analisis kebutuhan pasar dan stakeholder yang mendeskripsikan profil lulusan. Yang ketiga, menggunakan deskripsi KKNI dan SNDikti. Dan yang keempat, menggunakan referensi dalam dan luar negeri. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran? Cara yang digunakan perlu disesuaikan dengan tingkat pencapaian siswa, baik dari kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan setiap anak. Yang pertama yaitu ciptakan lingkungan dan hubungan yang positif antara anak dan orang dewasa. Yang kedua, menggunakan model, metode, maupun strategi yang tepat. Yang ketiga, berikan kesempatan anak untuk memilih dan membuat rencana aktivitas agar timbul rasa inisiatif dan tanggung jawab. Yang keempat, berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk, bisa verbal maupun fisik. Verbal bisa dengan kata-kata pujian, dan fisik bisa dengan memberikan gerak tubuh, lalu juga bisa dengan membelai kepala ataupun memberikan pelukan. Yang kelima yaitu menyusun kurikulum yang tepat serta membuat evaluasi proses dan hasil.
Baiklah teman-teman, kita sudah sampai pada ujung dari presentasi kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan apabila terdapat hal-hal yang masih belum sesuai ataupun terdapat miskonsepsi, bisa kita bahas lebih lanjut bersama dan kita diskusikan bersama. Baiklah teman-teman, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Semoga sehat selalu.